Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kawannya bertanya terus. Kawan-kawan, tadi malam kalian sudah melihat satu sesi perdebatan yang sangat amat menarik, penuh emosi dan segala macamnya ya. Dan itu memang saya sengaja ciptakan untuk sebagai entertain lah. Jadi debat itu jangan monoton, hanya berbalas pantun, tapi harus ada seperti itu ya, kawan-kawannya. Dan memang saya melihat ini judul yang unik, tidak perlu bicara dari kitab suci katanya kan. Sementara cara orang bicara Tuhan itu adalah bicara dari kitab suci, ya kawan-kawannya. Tapi kalian sudah menyaksikan, itulah saya bukakan kepada kalian semua, kepada umat Kristen, umat Islam, ateis atau semua-semuanya, ya kan? Bahwa mereka tidak mengenal siapa Tuhannya, ya kan? Ketika saya bertanya kepada dia, apakah Tuhanmu hidup atau mati? Lama dia menjawab, sampai berapa putaran. Mengapa dia lama menjawab? Kalau dia jawab hidup, artinya Tuhannya adalah serupa dengan makhluk. Kalau dia jawab mati, tak mungkin kan? Berarti benar dugaan saya bahwa Tuhan dia adalah sejenis batu. Ya. Itulah yang saya anehkan mengapa judul itu diambil seperti itu ya, tanpa perlu ayat kitab suci. Tetapi setelah saya hayati, bagus juga dia tidak memakai ayat kitab suci. Sehingga saya mengatakan kepada dia, Tuhan yang di dalam kepala kau, Tuhan yang kamu pikirkan. Beda ya. Andai kata dia buat kitab suci, habis saya. Saya harus atur-atur bicara, sopan, santun. Dia dengan bebas mengatakan, Yesus berak, segala macam ya. Itu bedanya kawan. Ada terkadang kita pura-pura. Kita bilang, wah nggak usah lah, nggak usah. Padahal mati, oke, siap kau. Kan gitu kan. Kalian lihat reaksi saya pertama, saya bilang, oh enggak harus pakai kitab suci. Tapi dalam hati saya, oh bagus. Harus pakai kitab suci. Gitu. Kalau tidak pakai ayat kitab suci, artinya bukan merujuk kepada Tuhan tersebut. Tetapi kawan-kawan, saya akan ajukan tantangan kedua. Kemarin dia nantang saya. Maka dia bilang, kalau Bang Rudi mau, silakan, saya siap menerima tantangan. Saya angkat judul yang sama, tetapi pakai kitab suci. Berani nggak dia ya? Kalau pakai kitab suci ya kita caranya harus hati-hati kawan. Karena begoders ini kawan, selain dia memang begoders, dia juga haus darah. Nah, ini yang kita nggak ngerti. Apakah mereka ini tercipta dari pampir? Saya nggak tahu. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit halal darah, dikit-dikit. Kenapa nggak banyak-banyak? Tetapi kemarin memang saya sudah tidak pikirkan lagi itu ini. Karena saya tidak mengatakan itu Tuhan agama. Di awal kan sudah saya bilang, kamu mau pakai kitab suci atau tidak? Ya kan? Saya tanya. Kata dia nggak usah pakai kitab suci. Saya bilang, kamu bicara Tuhan itu bicara agama. Tidak ada orang yang tidak beragama itu bertuhan. Tidak ada itu. Ya kan? Tetapi dia ngotot. Jadi saya bilang, oke, itu kemenangan saya. Kalau kau mengatakan itu, oke, saya siap. Maka saya mulai dengan kalimat, apa yang saya ucapkan ini tidak menyangkut agama tertentu, tidak menyangkut kitab suci tertentu, ya kan? Tetapi menyangkut isi kepala dia. Di kepala dia ada Tuhan, sosok Tuhan. Tuhan yang dipikirkan dia itulah yang saya serang. Begitu teknik debatnya kawan-kawannya. Agar kalian jangan langsung dipersekusi. Lihat ini nggak ada orang datang ke sini kok. Kata Tuhanmu dipantat. Ya kan? Saya bilang dipantat. Loh, sah. Mata Tuhan yang di kepala kau itu, saya bilang, kan Tuhan yang di kepala tentu Tuhan dia, dipantat. Karena kalau kita seperti manusia, ya serupa dengan manusia dong. Nah, dia bingung. Atau di jidat. Kan kata dia, Tuhannya melingkupi semua galaksi. Dia nggak ngerti mengenai ruang dan waktu kan. Oke, ini dilingkupinya. Makanya saya bilang terakhir, Tuhanmu bola, kubus, atau pokoknya bangunan-bangunan yang bisa menutupi sesuatu lah. Yang memiliki ruang. Bingung dia kan? Atau Tuhannya punya matanya satu. Katanya mampu melihat semua matanya satu. Berarti di kepala ini. Terus bibirnya satu. Bagaimana mata dengan bibir menyatu? Wah, alien dong. Jadi Tuhan yang di kepala dia itu sejenis alien. Tidak ada yang serupa dengan manusia kan? Berarti alien kan tidak serupa dengan manusia. Matanya satu.
mulutnya satu. Kan gitu. Makanya saya bilang, saya heran lihat kamu, Tuhanmu, pertama dia nggak bisa menjawab Tuhannya hidup atau mati. Tuhan yang di kepala dia. Maka saya bilang Tuhanmu batu. Dari semua ciri-ciri yang dikasih dia, itu mengarah hanya kepada batu. Kan gitu. Tidak makan, tidak minum, tidak beranak. Beranak memangnya batu. Tidak diperanakkan, memang batu diperanakkan. Ya kan? Tidak apa ya, pokoknya semua tidak bergerak, tidak perlu ke sana kemari, diam katanya. Ya batu yang diam. Ya. Tapi batu yang besar. Maka dia bilang, Tuhan yang di kepala saya besar. Ya, batu yang besar lah, kan gitu aja. Mungkin ada galaksi yang besar sekali batu dari batu. Itulah Tuhan dia. Kita nggak tahu, kawan. Lucu ya? Maka saya tunggu-tunggu. Begitu dia bilang, Tuhan saya hidup. Langsung saya, wore, tepuk tangan, saya menang. Kenapa menang? Ya berarti Tuhannya serupa dengan makhluk hidup. Kalau tidak serupa dengan makhluk, dia tidak boleh memilih hidup atau mati. Harus ada satu lagi, apa? Tapi dia bilang, ya hidup tapi tidak seperti manusia. Tak masalah. Tuhan yang di kepala dia penting hidup. Maka dia saking paniknya mengatakan Tuhannya seperti kipas angin. Kipas angin tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, tapi mengeluarkan angin, kata dia kan. Dan anginnya bergerak, hidup ya. Definisi dari mana itu? Memang begoders, aduh. Sudahlah. Dia jarang baca-baca KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih arti hidup? Hanya ada 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Tidak ada yang lain itu dong. Yang 3 itu yang hidup. Di bumi ini. Nanti mengenai Kristen kita baca. Lantas kenapa orang Kristen Tuhannya hidup? Ya, karena dikatakan manusia diciptakan serupa dan segambar. Kita nggak malu. Kita nggak menentang hal itu. Tak ada kita sok-sok, Tuhan kami nggak seperti manusia. Di dalam hal apa? Itu di dalam perwujudan seperti manusia. Serupa dan segambar. Kejadian 1 ayat 26. Dan saya bilang sama dia. Ya kan? Jadi kawan-kawan, dia bilang tidak seperti manusia, seperti kipas. Oh, berarti Tuhanmu dicolokin listrik baru hidup. Dikasih tenaga baru hidup. Siapa sumber tenaganya? Nah, ini kan pertanyaan. Bingung dia kawan. Aduh, kasihan kali aku lihat dia. Untung dia tidak mengucapkan satu ayat. Saya berterima kasih kepada dia. Dia tidak mengucapkan satu ayat. Tetapi saya kejar kamu untuk debat kedua. Harus kita bicara dari kitab suci. Kalau dari kitab suci saya tidak bisa sembarang ngomong. Harus sesuai kitab suci. Kalau kemarin kan bebas saya bicara. Karena Tuhan yang di kepala dia yang saya serang. Bukan Tuhan yang ada di kitab suci. Beda ya. Itulah sebabnya saya berani mengatakan. Katanya Tuhannya hidup tapi tidak seperti manusia. Ya hidup, penting hidup katanya. Oke, saya bilang kan. Kalau manusia matanya di sini, di kepala. Berarti Tuhanmu matanya di pantat. Kan gitu. Tidak seperti manusia kan. Manusia matanya di sini. Tuhan yang di kepala dia itu di pantat. Matanya, hati-hati kalian. Kalau dia kentut bahaya itu ya. Di pantat ini saya bilang kan, sila matanya. Nggak tahu 1 apa 2. Kata dia, seluruhnya dilihat berarti 1 matanya. Nggak perlu 2. Kalau 2 artinya sudah seperti manusia pertama. Yang kedua nggak esa lagi, matanya ada 2. Ya kan? Loh, kalian kalau berpikir tentang esa itu tidak hanya wujudnya saja esa, tetapi matanya juga harus 1. Misalnya mulutnya juga 1 kayak kita kan. Nah, telinganya 1. Semua 1. Kalau 2 sudah ganda ya, enggak. Ya Tuhan yang dipikirkan dia itu memang malu alien kawan. Nah, kemudian dia bertanya kepada saya mengenai Tuhan yang di dalam Bible. Saya enggak pernah mengapakan iya dalam Bible saya bilang. Kalau dia kan tidak mengakui, syukur. Terima kasih. Ya kan? Bagaimana Tuhan di dalam Bible? Saya bilang kehadiran. Dia nggak ngerti apa artinya analogi kehadiran. Seperti saya di dalam sini. Kan itu kehadirannya. Apakah kami 2? Dia utusan saya bilang. Di akhir dia bilang, kan benar bahwa Tuhan utus. Dalam hatiku begoder. Dari awal sudah saya katakan memang utusan. Saya kan mengutus digital saya. Maka dia bilang, kalau begitu, apa yang kamu lakukan saat ini, artinya apa ya? Apa istilahnya kerennya itu? Real time. Saya bilang tidak real time. Ya kan?
Contohnya, saya recording suara saya. Kan saya membuat contoh bahwa tidak harus seperti yang dipikirkan dia. Dia langsung emosi mengatakan jika Yesus berak, maka Bapak berak. Kan begitu. Oh tidak, saya bilang. Contohnya ini kamu lihat. Saya record ya di HP itu kan muncul gambar, video. Apakah itu real time? Kan tidak. Lantas dia mengatakan, oh berarti Tuhanmu diciptakan. Firman menjadi, bukan diciptakan. Bukan Tuhan menjadi, firman. Ya memang iya. Tuhan sudah membuat firman-Nya dijadikannya manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bukan dari gerak tubuh. Kan sering saya jelaskan, tetapi dari suara. Firman kan suara. Ya kan? Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang kuucapkan berasal dari Bapa. Bukan dikatakan apa yang kugerakkan berasal dari Bapa. Dia nggak ngerti. Makanya dia harus nonton video saya. Ya kan? Apa yang kuucapkan. Jadi saya sambil apapun bisa mengucapkan apapun. Ya kan? Saya lupa mengambil video pakai apa ya? Itu Paragon ya, Polygon atau Paragon itu ya, apa ya? Yang punyanya si apa? Sering dipakai layar teologi sama Tamparagi ya. Itu bagaimana? Itu kan diciptakan. Dia bisa bicara. Yang bicara siapa? Orang di belakangnya siapa? Maka dia mengatakan real time. Saya bilang ini lagi contoh Ronaldo. Apakah Ronaldo harus melakukan gerakan yang sama? Kan tidak. Dia tidak mengerti yang saya maksud itu. Menjawab argumen dia mengenai analogi itu. Jadi dia bilang, berarti Yesus diutus dong. Memang diutus. Yang bilang nggak diutus siapa? Dari sejak saya mulai berdebat sampai detik ini, saya selalu mengatakan Yesus memang diutus. Sama dengan gambar saya ini kan diutus ini, saya utus. Ya kan? Dia nggak tahu pernah saya katakan, kau nonton film Aurora. Dikirim 3 dimensi sama orang, ditampar orang itu yang 3 dimensi. Bisa sakitan gambarnya itu, 3 dimensinya itu. Padahal orang di sana nggak sakitan, duduk dia menonton gini. Nah, itu dia nggak tahu bahwa saya katakan, Tuhan lebih dari manusia. Manusia aja bisa buat gitu. Dia langsung mengatakan Tuhan itu sebatas manusia. Langsung 3 dimensi nggak bisa diprogram. Oh berarti program Tuhan gini. Kan dia dibilang firman-Nya menjadi manusia. Sudah selesai. Nah, tetapi kawan-kawan, begitupun namanya begoders. Saya tawarkan mereka, oke lah kita sesuai closing statement, bebas saja lah sesuai permintaan kalian, silakan. Padahal di awal kami sudah sepakat. Closing statement tidak bisa menyentuh lagi esensi dari debat itu. Ya, atau udahlah, semua kalimat dalam debat itu atau menyimpulkan tidak boleh. Kenapa? Karena tidak adil. Harusnya saya yang terakhir, tetapi dibalik orang itu, merek dia yang duluan, dia yang terakhir. Kalau urut-urutan dia pertama open statement diikuti oleh saya. Dia bertanya saya, dia saya, dia saya. Berarti closing statement dia saya. Tetapi mereka balik sengaja. Nah, inilah dan si admin atau apa namanya itu ya, moderatornya tidak jeli. Sudah saya kasih istilahnya untuk merangkum, dirangkumnya tapi dibumbui dengan hal baru atau topik baru, yakni Konsili Nisea 325. Makanya saya, tidak, jangan kau bilang. Kalau itu kamu bilang, Allah SWT itu mulai dikenal dunia ini 610. Ketika Nabi Muhammad menjadi Nabi, selesai. Kan bukan begitu, langsung dia duduk lemaskan. Wah, katanya gini-gini dia. Untung dia nggak stroke. Ya kan, kawan? Nah, begitulah debat tadi malam tukannya menarik dan kalian terhibur kan? Saya harap kalian terhibur karena saya selalu menyuguhkan hal-hal yang membuat kalian terhibur sekarang. Saya bernyanyi biar naik juga lah rating Graham Walab itu nggak apa-apa. Orang itu udah capek-capek menyebarkan di 20 channel kan? Katanya mereka lah pelopor share di beberapa channel. Fakta mengatakan saya lah pelopor penyebar beberapa channel. Loh, ketika kami debat kan aku sebarkan di tempatku. Waktu itu Graham Walab tak ada menyebar di mana-mana, hanya di Graham Walab. Setelah itu mereka bertanya kepada saya waktu itu, bagaimana cara menyebarkannya? Saya bilang saya pakai 2 laptop, 2 komputer, satu untuk menayangkan, satu untuk menyebarkan. Akhirnya ternyata ada di situ dibelilah yang berbayar. Baru mereka bisa menyebarkan ke 10 akun.
Berarti dia sudah menebar kebohongan. Bahwa mereka lah pelopor. Tidak, saya pelopornya itu. Mana ada dulu orang menyebarkan. Bahkan si Louis Prasetyo sampai ngamuk-ngamuk sama saya gara-gara apa? Karena dia live dengan Sinandar bala-bala bili-bili bolo-bolo, saya live-kan juga tempat saya. Pakai StreamYard itu ya. Akhirnya saya di-strike dia. Kan itu awalnya. Ya. Jadi kawan-kawan, saya akan menantang dia kembali tetapi bicara dari kitab suci. Kalau sudah bicara dari kitab suci, mulut harus dijaga. Kalau mereka nggak perlu menjaga, karena mulut mereka kan mulut comberan. Biarkan saja. Karena mereka mayoritas, kita minoritas, tak boleh sembarang ngomong. Dan puji Tuhanlah kemarin dia mau menerima tanpa kitab suci. Artinya saya menyerang dia, bukan berdasarkan Tuhan yang dia imani, atau Tuhan yang dalam kitab suci. Karena dia bilang logika saya pakai, berarti Tuhan yang di kepala dia yang saya serang. Itulah sebabnya saya berani mengatakan, mata Tuhanmu di pantat, dan Tuhan yang kau sembah adalah batu. Nah, selesai. Dia nggak sadar itu ditonton ribuan orang. Di tempat saya waktu itu saya stop 5.000. 5.000 sekian. Di tempat orang itu paling ecek-ecek lah 100. Hebat kali kan. Oh udah banyak itu kan ya. Jadi Praitno lah 1.000. Karena dia member subscribernya kan ada banyak. Mereka bahkan dia kan menghina Tuhannya sendiri. Katanya Tuhannya kayak angin. Sampai ada apa namanya ini komen-komen kawan-kawan. Wah kayak kentut dong katanya. Ya kan. Bahkan dia saking kepepetnya dibilangnya kayak kipas angin. Katanya lagi aduh. Kenapa selalu merujuk kepada benda-benda mati? Benda mati itu bisa bergerak karena ada yang menggerakkan. Maka tanpa sadar dia mengatakan Tuhan yang di kepala dia adalah benda mati yang bergerak karena ada yang menggeser-geser. Apakah mungkin benda mati bisa menciptakan langit dan bumi? Tidak mungkin. Apakah mungkin benda mati bisa menciptakan malaikat? Tidak mungkin. Maka dia berargumen lagi, Tuhan kami adil, seluruh jagat raya dia apakan? Dia perhatikan gini. Pret mau saya bilang. Sedangkan kalian lain tidak tahu ada UFO, ada ini. Itu yang tahu itu kan orang-orang Kristen Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang komunis Cina dan orang penyembah matahari Jepang. Iya kan? Mana tahu dia setelah diberitahukan saintis baru pura-pura tahu lah dia. Wah Tuhan kami yang buat itu yang di kepala saya ini kan ya. Maka saya katakan, apa eksistensi Tuhanmu di dunia ini? Kalau kita kan sudah jelas. Apa buktinya Tuhan kita ada di dunia? Dia merubah firman menjadi manusia. Siapa? Yesus. Yesus hidup. Kalau kita bicara nanti zaman Musa Tuhan kan langsung berfirman, bersuara. Ya kan? Tuhan hadir berupa sama api. Makanya saya bilang, Tuhan yang di kepalamu pernah nggak hadir di dunia bersuara? Nggak pernah. Memang benar Tuhan yang di kepala dia itu batu. Kalau nikel besi saya bilang kan harus dikumpul-kumpul dulu banyak baru jadi. Kalau ini enggak memang batu aja yang langsung ada sebesar gunung, ya kan? Ngerti kalian maksudnya ya? Yang di kepala dia loh. Itulah sebabnya saya katakan, apa eksistensi bukti kehadiran Tuhanmu di Indonesia ini? Di Indonesia, di dunia ini. Tuhan saya lah yang mencipta matahari kan ya. Loh. 5 berbagai macam agama di dunia, semua mengakui Tuhannya pencipta matahari. Apa masuk logika enggak saya bilang? Satu matahari dicipta rame-rame 5 Tuhan. Tak mungkin mau Tuhan bekerja sama. Pasti Tuhan itu saling mematikan, biar dia berkuasa. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan manapun tidak mau diduakan. Misalnya kamu menyembah Tuhannya Hindu. Dalam waktu yang sama kamu menyembah Tuhannya Kristen. Tidak mau Tuhan itu. Cemburu dia, kau buat aku mainan, malah pak. Kan gitu ya. Jadi mereka tidak tahu bagaimana kehadiran Tuhannya di dunia. Bahkan setelah debat banyak yang masuk ke WA saya. Dibilangnya ada yang satu bilang gini. Yang bisa buktinya Tuhan kami itu ada yang menghentikan jantungmu itulah Tuhan kami kena. Hei goblok saya bilang. Kalau di kami yang membuat kau menderita mati itu adalah iblis karena dosa. Kalau kau tidak berdosa kau nggak mati. Henok Elia nggak mati. Tapi karena dosa kau mati. Tuhan bukan tukang bunuh yang mau menghentikan jantung kau. Tidak mau Tuhan. Kau buat Tuhan itu jadi seorang pembunuh. Kan bagi orang itu ya pembunuh Tuhan. Pembunuh sadis. Anak bayi pun dibunuh. Ya kan? Kalau kita iblis yang buat itu. Dosa.
Kan? Mulailah dia bilang, mana ada makhluk lain yang bisa menghentikan jantung. Bodoh, aku bilang. Sini ku tombak jantung kau, pasti kau mati. Berarti aku Tuhan, aku bilang. Diam dia. Ya kan? Atau tapi ada orang yang sudah ditombak jantungnya hidup. Siapa? Sini bawa ke sini, aku bilang. Biar ku tombakkan jantung kau disaksikan orang semua. Jantung kau langsung ya, aku bilang. Ku tombak, chop, nancap. Kalau masih hidup kau hebat kau, aku bilang. Atau gini lah, kepalamu lah terpisah dari badan. Kalau kau masih hidup hebat kau, aku bilang. Jadi aku Tuhan, aku bilang. Bingung dia kawan-kawan ya. Memang orang yang tidak mengenal Tuhannya kawan. Kehadirannya pun tidak mengenal. Bagaimana? Hanya bisa bilang yang menciptakan langit dan bumi Tuhan kami katanya. Loh, Tuhan kami juga. Tuhan Hindu juga. Tuhan Buddha juga. Mana ada agama Hindu berkata yang menciptakan langit dan bumi Tuhan Sirudi. Atau yang menciptakan langit dan bumi adalah Yahweh. Kami hanya numpang. Mana ada itu? Semua agama berdasarkan dasar teorinya adalah, dasar imannya adalah bahwa Tuhan mereka lah yang menciptakan langit dan bumi. Selesai. Mana ada Tuhan si Buddha menciptakan langit dan bumi. Tuhan kami yang mengaturnya. Kerjasama nih ye. Ya kan? Jadi kawan-kawan, 2 minggu lagi kata si Fahrudin, saya baru bisa berdebat. Karena roomnya sudah penuh. Ya kawan-kawan. Jadi bersabarlah kalian. Semoga ada luang minggu depan. Saya udah menantangin si Dodi Tan. Sama si Zulkifli. Bala-bala bili-bili bolo juga itu ya. Tidak ada ya. Ya. Zulkifli sudah mulai muncul. Tapi saya lihat videonya kayaknya dihapus. Nggak ada lagi. Kemarin ada orang judulnya kan. Itu lagi saya tantang. Semoga dia mau, itu menjadi hiburan yang menarik. Karena si Zulkifli ini bibirnya terlalu licin, lebih licin daripada Sinandar. Zulkifli tidak paham apa-apa. Sinandar masih mending. Masih mau dia mencari apa namanya itu bahasa-bahasa Ibrani ya. Si Zulkifli tidak tahu dia kawan. Kami pernah berdiskusi, berdebat, ya semua asumsi. Ketika dia ditanyai tentang kitab sucinya langsung dia bilang, itu kan terjemahan. Ya sudah, kamu sebutkan bahasa Arabnya, saya bilang. Tidak berani dia. Dia tetap ngotot, kamu terjemahan, itu bukan Al-Quran, itu karya depak katanya. Sadis kan? Di mana ada ayat suci Al-Quran dalam bahasa Arab, di bawahnya bahasa Indonesia karya tulis, kata Zulkifli. Ngeri kawan, dia menghujat. Karya tulis bukan itu Al-Quran. Dia pun tidak tahu mana Al-Quran. Yang bahasa Arab. Bukan. Tetapi yang diucapkan atau yang di dalam hati Nabi Muhammad kan ditaruh malaikat Jibril. Kan dibilang, malaikat Jibril menaruh Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah Al-Quran. Yang sekarang itu apa? Mazhabnya. Dia pun tidak tahu kawan. Maka saya mau ngajak itu diskusinya dengan si Zulkifli. Zulkifli, kok Zulkifli As ya? Zulkifli As itu Nabi ya? Ada Nabi Zulkifli. Zulkifli apa namanya itu? Zulkifli, bili-bili bolo-bolo bala-bala lah. Gitu aja lah, sama aja semua. Begoders. Zulkifli Begoders. Oke kawan-kawan ya. Saya cukupkan dulu sekian. Jangan lupa di subscribe video saya ini. Dan jangan lupa iklannya mohon bantu ditonton. Karena banyak misi yang mau saya kembangkan lagi ya kawan-kawan ya. Kalianlah yang bisa membantu saya. Bagaimana kalau seperti Begoders itu. 14 miliar kawan. Membangun 6 hektar. 6 hektar lahannya. Saya nggak banyak-banyaknya. Hanya ingin menyumbang sama orang-orang miskin. Dan memang saya mau membuat panti asuhan ya. Itu sudah ada tempatnya. Saya tinggal mau letakkan batu pertama. Nonton nanti videonya kawan-kawan ya. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi lah. Kalau saya sudah ada apanya bahannya. Oke. Panti asuhan kawan. Kenapa panti asuhan? Saya sudah pernah katakan sama kalian. Biar anak saya banyak ya kan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya. Bapak Rudi Yohanes mempunyai banyak sekali anak-anaknya. Kan gitu. Saya ingin berbakti kepada orang-orang susah. Sekalian saya ingin mendidik mereka nanti menjadi pendebat-pendebat. Anak saya kayaknya yang berbakat yang paling kecil, yang 3 tahun itu ya, 3 tahun 4 bulan. Dia sudah pandai menjawab, memberi argumen. Kalau ditanya orang, kenapa begini
Dibilang, tapi begini. Mantap kawan. Senang aku lihat anakku itu. Anak seumuran dia kawan belum ada bisa seperti dia. Bisa memberi argumen. Ketika ditanya dia kan, kenapa kau lakukan ini? Begini. Terus dia menegur orang. Kok kau tegur orang? Tapi begini. Dia pakai argumen ya. Oke kawan-kawan, sekian dulu. Sampai jumpa. Syukur-syukur nanti malam saya bisa hadir. Nanti malam saya dengan Watimena ya. Jam 6. Kami mau diskusi. Itu demi kalian semua saya siarkan juga live ya. Tadinya, sudahlah. Nantilah. Saya kalau tidak menyayangi member saya susah. Kalau saya, udahlah. Biarlah member saya itu ikhlas menjadi member demi menolong saya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.